Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji dan syukur pada Tuhan bahwa sampai hari ini kita masih dilimpahi kesehatan dan kita saling dapat bertemu walau hanya dalam virtual Zoom pada malam ini. Hari ini merupakan peringatan hari ke-7 berpulangnya ke rumah Bapak Adelbertus Kuncoro Pranoto. Perayaan Ekaristi malam ini akan dipersembahkan oleh Romo Aloysius Susilo Wijoyo. Sebelum dimulai, agar dapat berjalan dengan lancar, saya menghimbau agar seluruh partisipan dapat menonaktifkan atau di-mute mikrofonnya selama perayaan Ekaristi, kecuali petugas liturgi yang sudah ditunjuk. Marilah kita arahkan hati dan pikiran untuk dapat bersama mengikuti perayaan Ekaristi dengan mendengarkan lagu pembuka Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapak dan saudari-saudara yang terkasih, dari rumah masing-masing melalui media Zoom, kita bersyukur boleh merayakan Ekaristi. Secara khusus kita ingin berdoa untuk Bapak Adelbertus Kuncoro Pranoto yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Semoga Pak Kuncoro damai abadi di sorga. Kita juga berdoa untuk keluarga diberi kekuatan iman. Dan untuk diri kita masing-masing, semoga kita diberi kesetiaan untuk berjaga-jaga. Sadar bahwa kita manusia lemah, mari kita hening, mohon ampun pada Tuhan, agar kita layak merayakan Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan, barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian
untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengurniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati Bapak Adalbertus Kuncoro Pranoto yang sudah kau panggil 7 hari yang lalu. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus, Engkaulah sumber kebaikan, Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami. Berkat kebangkitan putramu yang menyelamatkan, Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bab 4 ayat 13 sampai dengan 17. Saudara-saudara, kami ingin agar kalian mengetahui orang-orang yang sudah meninggal dunia, supaya kalian jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu, seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang telah meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Kristus di angkasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu pengantar firman, kita akan nyanyikan Sabdamu Bapa bagai air segar. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, kobarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan
Aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, Yesus berdiri hendak membaca kitab suci. Maka diberikannya kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Lalu ia duduk di mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci ini. Ayat itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam saudari-saudara yang terkasih. Selamat malam. Bacaan pertama maupun bacaan Injil itu adalah bacaan sesuai liturgi harian. Dan tentu saja kalau kita mendengarkan bacaan Injil yang panjang ini, yang teringat oleh kita adalah kata-kata roh Tuhan ada padaku. Jadi kalau roh Tuhan itu ada pada Yesus, Yesus itu berarti yang diurapi atau yang terurapi. Kita pun sebagai pengikut Yesus sudah diurapi oleh Roh Kudus ketika kita dibaptis. Sebab kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Lalu sejak dibaptis itu kita mendapatkan 3 rahmat. 1, dosa asal dihapuskan. 2, kita diangkat menjadi anak Allah. 3, kita resmi jadi anggota gereja. Yang pertama, dosa asal memang dihapuskan, tetapi karena manusia terdiri dari tulang, daging, dan darah dan hidup di dunia, maka terlalu banyak keinginan. Karena keinginan tidak teratur, maka manusia jatuh dalam dosa. Maka jika jatuh dalam dosa, jangan takut. Ada sakramen pengampunan dosa, sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi. Dan gereja mengajak kita untuk pengakuan dosa setidaknya setahun 2 kali, menjelang Natal dan menjelang Paskah. Yang kedua, kita diangkat menjadi anak Allah. Artinya apa?
kita boleh menyebut Tuhan dengan nama Bapa karena kita anaknya. Udah pasti Bapak itu Bapak yang baik, tapi belum pasti kita adalah anak yang baik. Contohnya dalam Lukas 15 dikisahkan tentang anak yang hilang. Jika kita termasuk anak yang hilang, jangan takut, sebab Bapa yang baik selalu menunggu kita untuk datang kepadanya. Dan kalau sudah datang, semakin dosanya banyak, pestanya besar. Pakaikan jubah yang terbaik, pakaikan sepatu, pakaikan cincin, potong lembu yang paling tambun, ayo kita pesta sebab anak yang hilang telah kembali. Maka pesannya bukan marilah kita berdosa supaya pestanya besar, bukan. Tapi marilah kita bertobat. Ya. Kalau pantunnya begini, ke Cikarang beli obat, mulai sekarang harus bertobat. Jadi jangan ditunda untuk bertobat. Lalu yang ketiga, resmi jadi anggota gereja. Punya nama baptis, punya surat baptis. Lalu akhirnya kita terdaftar sebagai anggota resmi, punya kartu keluarga Katolik. Nah, Bapak Kuncoro itu juga punya nama baptis, namanya Adalbertus. Lalu resmi menjadi anggota gereja. Saya ingat ketika saya jadi pastor paroki Gereja Kristus Raja di Pejompongan, Pak Kuncoro dulu aktif, ya, Ibu Kuncoro juga aktif, ya, sering terlibat di dalam aneka rapat dan pelayanan. Maka kalau bicara tentang mengenang Bapak Kuncoro yang luar biasa ini, diberi rahmat Tuhan, usia yang cukup panjang. Padahal kitab suci berkata, usia manusia itu 70-80 jika kuat. Pak Kuncoro 90 lebih, 90 jika hebat. Jadi kategorinya bukan hanya kuat tapi hebat. 100 jika nekat. Nah, untungnya bukan sampai 100. Sekarang udah jarang usia 90 apalagi 100. Maka kemarin saya ingat waktu di rumah duka Siloam Semanggi, itu salah satu mantunya, ya, suami dari Desi, itu sambutan bilang kita bersyukur, nggak perlu sedih bahwa Pak Kuncoro ini meninggal dunia atau Momo ini. Dan yang menarik adalah karena sudah tua dan tidak diberi penderitaan yang panjang, memang dari 17 Agustus, tapi tanggal 24 meninggal dunia. Dan tentu saja Pak Kuncoro orang yang tidak banyak bicara sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang ayah, tetapi ya sangat tegas ya untuk tidak mengatakan keras ya, dan bisa mendidik anak-anaknya secara luar biasa. Maka kalau anak-anak bisa sampai hari ini seperti ini, itu antara lain juga berkat Bapak Kuncoro. Tentu bekerja sama dengan Ibu Kuncoro. Nah, bicara tentang kematian, tentu kematian itu pasti, sekaligus tidak pasti. Pasti kita semua akan mati. Jadi maaf loh, Anda dan saya semuanya pasti akan mati. Cuma kita nggak pernah tahu pasti kapan kita akan mati. Karena kematian itu pasti sekaligus tidak pasti, maka pesannya satu dan sama, yaitu apa? Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga, apa yang bisa kita buat? Kalau orang Katolik itu jika meninggal sering ditulis dengan RIP. Saya ulang ya, RIP, bukan RP loh. Kalau RP kan rupiah. RIP itu bahasa Latinnya requiescat in pace. Bahasa Inggrisnya rest in peace. Bahasa Indonesianya beristirahat dalam damai. Jadi setiap orang Katolik tulisannya RIP berarti beristirahat dalam damai. Nah, kita pun ingin beristirahat dalam damai jika kita meninggal dunia. Kemarin saya melihat sendiri Pak Kuncoro di Rumah Sakit Abdi Waluyo juga meninggal dalam damai. Mata terkatup seperti orang tidur. Ketika saya juga melihat masih di peti, sebelum peti ditutup di rumah duka Siloam, tapi sudah berpakaian, pakai belangkon lengkap, ya toh, pakaian Jawa, itu juga seperti tidur nyenyak.
Ya, itu artinya beristirahat dalam damai. Nah, bagaimana bentuk berjaga-jaga kita? Karena kita suatu hari akan mati dan kita pengen mati beristirahat dalam damai, maka berjaga-jaganya juga ada 3. 1, kita harus damai dengan diri sendiri. 2, kita harus damai dengan sesama. 3, kita harus damai sama Tuhan. Siapa yang di sini belum damai dengan diri sendiri? Nggak usah tunjuk jari. Saya hanya ingin mengatakan, orang yang bisa damai dengan diri sendiri adalah orang yang sudah bisa bersyukur menerima kelebihan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Setiap orang diciptakan Tuhan ada lebih, ada kurangnya. Saya termasuk yang banyak kelebihannya, kelebihan berat badan, kelebihan pigmen ya. Enggak, ini just joke ya. Maksud saya bersyukur dengan kelebihan dan kekurangan saya. Karena saya bersyukur, maka saya mudah bahagia. Saya tidak akan iri hati terhadap kelebihan orang, karena setiap orang di dalam kelebihannya juga punya kekurangan. Maka terimalah diri kita apa adanya, dan banyaklah bersyukur akan rahmat Tuhan yang ada pada diri kita. 1, damai dengan diri sendiri. 2, damai dengan sesama. Siapa yang malam hari ini dari rumah masing-masing merayakan Ekaristi, peringatan arwah pula, tapi masih menyimpan sakit hati sama seseorang dan belum bisa damai. Saya ingin mengatakan Anda adalah orang paling rugi di seluruh dunia. Sementara orang yang menyakiti hati Anda sudah lama melupakannya, Anda masih ingat-ingat. Harusnya kita damai dengan sesama. Untuk bisa damai, tentu caranya adalah jika kita pernah tersakiti oleh orang itu, maafkan atau ampuni. Ya toh? Ajaran Kristus yang paling utama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita diminta untuk mengasihi sesama. Di dalam kasih ada memaafkan. Memaafkan, kita peace, damai dengan sesama. Terutama sesama yang ada di dalam rumah dulu. Dia bisa istri yang nyebelin, suami yang nyebelin, anak yang nyebelin, mungkin orang tua yang nyebelin. Ayo maafkan. Lalu baru dengan tetangga, lalu baru dengan teman gereja, lalu dengan teman kerja, lalu dengan siapapun yang kita jumpai. Yang ketiga, bentuk berjaga-jaga adalah berdamai dengan Tuhan. Ayo coba saya tanya nih, siapa di sini yang suka menyalahkan Tuhan? Berhasil, aku gagal. Halo, Tuhan kenapa dia menang, aku kalah? Tuhan kenapa dia cakep, aku lanjutin sendiri. Kenapa dia pinter, aku bego, lanjutin sendiri. Seolah-olah Tuhan itu salah. Contoh, ada rumah. Tuhan kenapa rumah saya yang kemalingan? Ada mobil. Tuhan kenapa mobil saya yang hilang? Ada suami, ada bapak. Kenapa bapak dan suami saya yang dipanggil? Seolah-olah Tuhan yang salah. No. Sejak kita SD, kita tahu Tuhan adalah Allah yang maha baik. Tuhan adalah maha murah hati. Tuhan adalah maha rahim. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita adalah rencana Tuhan. Ada 3 nih ya. Manusia punya rencana. 2, Tuhan punya rencana. 3, nomor 1 dan 2 nggak penting. Yang penting nomor 3. Rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita. Saya yakin Anda nggak pengen sakit. Sehat. Tapi ternyata melalui sakit Tuhan memberi kita kesabaran. Banyak waktu untuk berdoa. Lalu kita jadi tidak sombong dan lain sebagainya. Kita nggak mau gagal, tapi terjadi kegagalan. Ternyata melalui kegagalan, kita jadi pribadi yang lebih tekun dan giat.
Kita nggak mau ada pandemi, tapi ternyata setelah ada pandemi, kita jadi peduli dengan kesehatan, kita jadi peduli dengan yang kurang beruntung, kita jadi terus bisa semakin memperhatikan pentingnya hidup bersih dan lain sebagainya. Jadi selalu ada banyak hal yang disebut dengan blessing in disguise, rahmat terselubung di balik peristiwa. Nah, semoga kita semua, Anda dan saya, juga dimampukan oleh Tuhan setia berjaga-jaga. Damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, damai dengan Tuhan, sehingga kalau Tuhan memanggil kita, kita pulang dalam damai. Kita berdoa untuk Bapak Edelbertus Kuncoro Pranoto, damai abadi di rumah Bapak di sorga. Kita berdoa untuk Ibu Kuncoro, anak, mantu, dan cucu, hidup rukun dan damai. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing, Anda dan saya, semoga dimampukan damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, dan damai dengan Tuhan. Amin. Kita hening sejenak, meresapkan sabda Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami ingin berdoa kepadamu. Dengarkanlah doa-doa kami. Silakan di-unmute. Silakan, Ruby. Bagi kedamaian jiwa saudara kita terkasih, Bapak Adelbertus Kuncoro Pranoto. Allah Bapa, kami yang penuh kasih, Engkau telah memanggil Pak D kami yang terkasih, Bapak Adelbertus Kuncoro Pranoto, 7 hari yang lalu. Kiranya jiwanya memperoleh pengampunan atas segala dosa-dosa semasa pengembaraan di dunia, dan dianugerahkan kebahagiaan serta damai abadi bagi hidupnya kini di rumah Bapa, surga yang baka. Marilah berziarah di dunia ini. Mereka telah menghabiskan segala waktunya untuk melayanimu dengan menebar kasih dan kebajikan hidup kepada kami anak-anakmu. Kami mohon, sambutlah mereka dalam tempat di sisimu, dan berilah hiburan kasih bagi mereka yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon. Tuhan yang berbelas kasih, kami juga ingin berdoa, akhirilah wabah COVID-19 yang mengancam semua bangsa di dunia ini. Sembuhkanlah saudara dan saudari kami yang sakit. Berkati, bantu, dan ilhamilah kami semua dan mereka yang ada di sekeliling kami. Berilah kami kekuatan, hidupkan kembali harapan kami, dan tingkatkanlah kemurahan hati kami. Persatukanlah kami dengan mereka yang menderita dalam persekutuan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir dalam peribadatan malam ini, Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur dapat berkumpul dalam peribadatan malam ini dan berdoa bagi Pak D kami, Bapak Adelbertus Kuncoro Pranoto. Kiranya Allah Bapa berkenan melimpahkan kasih dan kebijaksanaan bagi kami yang hadir malam ini, sehingga kami mampu menjalani hidup kami saat ini di tengah situasi dunia yang terdampak wabah corona, agar kami senantiasa mampu bersyukur kepadamu di dalam segala situasi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Banyak doa yang ada dalam hati kami yang belum sempat kami ucapkan dengan kata-kata. Semuanya kembali kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Binar, suaranya nggak kedengeran. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Jadikanlah alatmu, terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Persembahanku dan persembahanmu berkenan serta seluruh umat Allah yang Allah kudus. Bapa yang penuh kasih, terima persembahan roti dan anggur yang kami persatukan dengan persembahan diri kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Kau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Kau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Adalbertus Kuncoro Pranoto, yang 7 hari yang lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk menyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih. Melalui media Zoom kami boleh merayakan Ekaristi, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda-Mu, menyambut tubuh dan darah-Mu, walaupun melalui komuni batin. Biarlah Engkau hadir di dalam hati kami, sehingga kami boleh damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, dan damai dengan-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Adalbertus Kuncoro Pranoto. Biarlah damai abadi di rumah Bapa di sorga. Dan keluarganya boleh hidup rukun dan damai dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum berkat penutup mungkin ada sepatah dua patah kata dari wakil keluarga, kami persilahkan. Kepada Ibu Atanasia Natanti Sutanto dipersilahkan menyampaikan sambutan. Masih di mute itu. Ya. Selamat malam, Romo Susilo, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sanak saudara, sanak keluarga, dan teman-teman terkasih. Tidak terasa sudah 7 hari berlalu sejak tanggal 24 Agustus
minggu lalu almarhum Bapak Kuncoro Pranoto Momo kami berpulang untuk menghadap Allah Bapa yang Maha Kuasa. Atas rahmat, kuasa, dan kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sekeluarga dapat menyelenggarakan misa requiem, tutup peti, misa pelepasan, misa pemakaman, dan pada malam hari ini, tanggal 30 Agustus, misa arwah peringatan almarhum. Atas nama keluarga besar, kami mengucapkan banyak terima kasih Romo Susilo. Romo yang kami tahu bahwa banyak sekali padat acaranya, tetapi kami mengucapkan banyak terima kasih karena Romo bisa meluangkan waktunya pada malam hari ini secara virtual untuk memimpin misa arwah 7 hari untuk Momo kami, almarhum Bapak Kuncoro Pranoto. Terima kasih Mbak Siska yang telah mengatur liturgi, Mas Binar untuk organis dan tadi menyanyi, serta Mbak Marcella untuk pengaturan PowerPoint, screen, dan zooming. Terima kasih untuk paroki Gereja Kristus Raja Pecompongan yang telah memberikan fasilitas Zoom link virtual sehingga penyelenggaraan misa arwah 7 hari almarhum dapat terselenggarakan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga, teman-teman yang terkasih yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk bergabung bersama kami secara virtual melalui Zoom link untuk misa arwah almarhum pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doa dan simpati Bapak, Ibu, sanak saudara, teman-teman terkasih. Terima kasih juga untuk dan minta maaf kalau kami tidak bisa menyebutkan satu persatu teman, saudara-saudara terkasih. Kiranya juga kami mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf jikalau ada kekurangan di sana sini dalam penyelenggaraan untuk kebaikan budi Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga, dan teman-teman sekalian. Thank you so much. We are grateful for you all. God bless you. Stay safe, stay healthy. Dan mungkin Romo, sebelum penutupan, kami mohon dengan suara merdunya menyumbangkan 1-2 lagu bagi kami. Terima kasih. Good night, Romo. Ya. Jika kita hidup karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita pun diajak untuk menjadi terang. Sekecil apapun terang itu, semoga bermanfaat. Menjadi terang di keluarga, di lingkungan gereja, di lingkungan kerja, di tengah masyarakat. Maka lagunya adalah Jadikanku Berkat-Mu. Berkatnya itu adalah menjadi terang bagi sesama. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga.
bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Saya kira Bapak Adalbertus Kuncoro Pranoto telah menjadi terang di dalam keluarga, di dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Semoga anak-anak pun bisa meneladaninya, dan kita sebagai pengikut Yesus yang sudah dinaungi Roh Kudus dan diselamatkan, semoga juga bisa menjadi terang. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Sekecil apapun terang ini tetap berharga. Amin. Amin. Mari kita mohon berkat untuk kita semua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, marilah pergi dengan membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Ngomong. Udah ngomong. Mau hello, say goodbye, thank you. Halo, Iya, Ibu Kuncoro, apa kabar? you Romo, terima Ya, kasih Romo. Semuanya terima kasih. semoga sehat selalu ya Bu Kuncoro ya. Sehat selalu, kata Romo. Ya. Romo nyumbang satu lagu lagi dong. Permintaan Bu Kuncoro. Tunggu, sabar. Ah, Terima kasih semuanya atas doa-doa bagi suami saya. Banyak-banyak terima kasih.
Tuhan membalasnya, Tuhan memberkati dan melindungi kalian semua. Kita Amin. semua. Terima kasih dan Amin, selamat. Kuncoro. Amin. We love you, Tante. Mas Danasto, terima kasih atas segalanya. Iya. Sama-sama, Mbak. Siapa saja sih? Siska, terima kasih ya Siska. Ya. Lalu Mas Dinar, terima kasih. Kita. Tante Siarsi, Ion dari Bandung. Siarsi, Teman-teman terima kasih Siarsi. dari Belanda, Api. Oh, Ion ya? Iya. Ion. Iya, Tante. Oh, terima kasih Ion, terima kasih. Lani, terima kasih. Oh, Pak Bambang Ismawan, matur nuwun. Ya, matur nuwun. Ko Joni dari Australia, terima kasih dan selamat malam. Mas Lakdo, terima kasih banyak. Sami-sami, Mbak. Ya, baca bawahnya loh. Mas Andon, terima kasih. Terima kasih. Martina Sylvia. Ya. Ferdinand Sumizin. Oh. Ada teman-teman Tina. Bilang teman-teman di Tina, Jonathan. Keluarga gereja Buliana. Terima kasih atas segala doanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oh, ini Pak, terima kasih ya selalu mengantar Hosti Suci. Terima kasih, terima kasih. Tante Kuncoro, Kun. Oh, ini coba Maria ya. Iya, Maria ini Bu Mardi, saja. Pak Mardi. Ini Bu Mardi, Bu. Terima kasih dan selamat. Catherine, thanks so much ya. Thanks so much. Gila. Selamat malam. Good night. Goodbye. Good night. Bye-bye. Tante, sehat-sehat ya. Malam, Ma. Ya, halo. Semoga semua sehat. Amin. Tetap semangat. Amin. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Pak Mardi, Bu Mardi bahagia terus tuh kayaknya. Selalu, Ma. Ah, bagus. Yang penting biar tua tapi bahagia. Oke deh. Ya. Oke, pamit ya semua ya. Terima kasih ya Romo Susilo. Pak semua dalam Siska, peringatan Dinar, 7 terima kasih. hari. Warga Bu Kuncoro semua, terima kasih. Saudara-saudara, thank you. Oke. Ya.